Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Beni Samuel. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu. Kami dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani baik dalam present worship dan yang lainnya. Tuhan juga berkati para audiens yang sekarang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Untuk Apa Kita Hidup. Nah, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Semua kita bisa simak baik-baik. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ke 11. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah tidak hanya memberikan kepada kita sebuah penghiburan, melainkan Allah juga membuat kita sibuk atau membuat kita menyibukkan diri. Itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Itu bisa kita lihat di Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama. Dibilang begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi kita tuh bisa lihat semua yang ada terjadi. Bangun pagi, kita bisa timbang nih, kita kira-kira mau bangun pagi meskipun alarm bunyi, apa kita mau matiin alarmnya dan kita lanjut tidur, atau kita dengar alarm bunyi, kita matiin dan kita berdoa. Itu semua manusia bisa memilih itu. Tapi ada beberapa hal yang juga manusia tidak bisa memilih sama sekali. Contohnya kayak kita jalan di jalanan, naik kendaraan, tiba-tiba bannya kempes, kita nggak bisa tahu. Atau kita naik mobil, gearboxnya rusak, kita nggak tahu. Gitu. Maksudnya kita nggak bisa prediksi hal itu secara spesifik sebagai seorang manusia. Apalagi kita prediksi yang namanya masa depan yang jauh sekali, yang mungkin kita bilang, wah saya sekarang sedang punya uang atau saving yang banyak sekali, artinya hidup saya nanti akan aman di masa depan. Kita nggak bisa bilang begitu, karena bisa jadi uang kita dalam saving itu tiba-tiba lenyap, hilang, atau ada orang pinjam dan tidak kembali. Nah itu kita nggak ada yang tahu. Makanya dibilang begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Tetap aja kita bisa rencana, planning, pakai kita accountant yang paling hebat, yang bisa ngerancang kita punya keuangan. Wah, kamu harus begini, harus begitu. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu tetap yang terjadi. Kenapa demikian? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang udah biasanya sering dengar ya. Yeremia pasalnya yang ke 29 ayatnya yang ke-11.
Dikatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, apapun rencana yang sedang kita rancangkan sekarang, itu tetap kita bawakan dalam doa, tapi tolong jangan dipaksakan. Kenapa nggak boleh dipaksakan? Karena sesuatu yang dipaksakan itu dua, ambisi atau karena kita sudah desperate dengan hidup ini. Itu kita udah saking putus asa dengan hidup ini, kita ingin memaksakan sesuatu biar apa? Biar hidup kita terlihat lebih baik. Tidak hanya untuk kita, tapi di depan orang lain biar kelihatan lebih baik. Dan itu nggak bagus sama sekali. Nah, karena ayat ini mungkin kita sering dengar ya, tapi harus kita pahami bahwa bagaimana kita tahu apa yang Tuhan rancangkan itu baik kalau kita belum kenal Tuhan itu gimana, Tuhan itu punya jalannya gimana. Nah, sama juga halnya dengan bagaimana kita bisa menang lomba, bagaimana kita bisa memenangkan sebuah lomba kalau kita belum pernah turut dalam perlombaannya itu. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Nah, ini memang soal tentang bagaimana kita melatih diri kita. Inilah yang jadi inti daripada khotbah ini, gimana tujuan hidup kita sebetulnya di bumi ini apa? Tujuan kita lahir ini apa? Tujuan kita hidup ini apa? Tujuan kita di posisi sekarang ini apa? Baik yang visa student, baik yang visa yang permanent resident, baik yang citizen. Kita nih apa sih tujuannya Tuhan nih menempatkan kita di tempat ini, yang dari Indonesia, lahir mungkin dari tanah air tercinta, kita cari uang di sini, kita cari penghidupan di sini, kita cari banyak hal di sini. Apakah cuma sekedar itu? Apa juga cuma sekedar kita cari citizen, lalu kita menikah dengan citizen dan jadi citizen? Apakah hanya untuk itu kita di sini? Saya rasa nggak sesimpel itu dan nggak sederhana itu kita hidup di dunia ini hanya untuk itu, belum tentu gitu. Dan saya rasa juga Tuhan nggak seremeh itulah untuk merancangkan kita datang ke sini dengan tujuan yang seperti itu. Nah, di sini perlu kita tahu bahwa indah menurut kita atau menurut standar dunia itu belum tentu indah menurut Tuhan, yang dimana Tuhan punya standarnya, standar kekekalan. Nah, kita cuman mau yang baik, padahal Tuhan tuh mau yang terbaik. Kita maunya cuman yang baik. Baiknya gimana? Indonesia, Australia gitu. Indonesia, Sydney, mana nih yang baik? Kalau ngomongin baik ya lebih baik di Sydney. Tapi Tuhan mau yang terbaik. Terbaik buat kita itu Tuhan pasti udah pikirin, udah bener-bener rancangkan dengan luar biasa. Biar kayak yang ayatnya yang ke-26, biar kita nggak berlari tanpa tujuan. Biar kita juga nggak ninju atau kita nggak melakukan sebuah eksekusi rencana itu secara sembarangan gitu. Nah, untuk itu Tuhan membuat kita menyibukkan diri. Tuh lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8 tadi dibilang ada waktu untuk ini itu banyak hal, dan kita sudah lakukan kebanyakan dari itu. Itu Tuhan untuk melatih diri kita, menyibukkan diri kita, dan membuat kita untuk fokus pada tujuan. Justru
bukan untuk mendistract, wah Tuhan kira-kira saya hidup mau ngapain nih. Nah, kalau kita dari semua penjabaran tadi, saya ingin mengatakan bahwa tujuan kita hidup adalah mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, untuk mendapatkan mahkota kehidupan nih, gimana caranya? Gitu. Yang pertama, ayo daftarkan diri. Gitu. Ini saya bukan lagi mau ngomongin fundraising ya. Jadi ayo kita daftar. Daftar itu apa? Nggak cuma jadi orang Kristen yang datang ke gereja, enggak. Tapi buatlah sebuah komitmen, buatlah sebuah perjanjian dalam dirimu dengan Tuhan. Daftarkan diri gitu. Tuhan, saya mau ikut dalam perlombaan ini. Yang kedua, ayo latihan. Kita nggak mungkin ikut lomba dan pengen jadi juara, pengen jadi pemenang, tapi kita nggak pernah latihan. Nah, dalam latihan itu kan pasti kita ada schedule, ada menjaga hal-hal lain. Yang pertama itu jaga pola makan. Yang pertama itu pola makanan yang harus dijaga adalah pola makanan rohani. Itu kita harus jaga, kita punya asupan gizi rohani, itu baik firman Tuhan yang baik dan membangun kita. Nah, itu juga nanti akan membuat kita punya filter yang bagus untuk menyaring firman Tuhan yang enggak benar-benar itu dari Tuhan gitu. Jadi ada firman Tuhan yang sesat nanti masuk ke kita, itu bisa kita ada filternya. Nah, selain pola makan rohani, pola makan jasmani juga. Saya senang dengan Pak Beri ya, udah umur segitu tapi wah badan masih kuat. Saya yakin tuh dia jaga pola makan dengan baik tuh ya. Lihat aja badannya masih bugar tuh di umur yang sudah, saya nggak mau bilang senja lah, sore ya. Ya jadi kalau kita mau maksimal dalam melayani Tuhan, itu kita harus sehat secara rohani, sehat juga secara jasmani. Gimana kita mau melayani orang dengan maksimal kalau jasmani kita aja sakit gitu. Lalu yang kedua, ayo jaga pola istirahat. Kita semua dalam kesibukan kita juga butuh yang namanya istirahat gitu. Saya yakin juga Pak Petrus, Ko Iwan, juga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, Pak Greg, dengan banyaknya jadwal khotbah, pelayanan, mereka juga butuh istirahat. Nah, istirahatnya itu bukan cuma sekedar tidur, bukan cuma sekedar tidak melakukan apa-apa, istirahat secara total, enggak. Tapi istirahatnya ini adalah berpuasa. Atau hal lainnya itu adalah dengan bahasa saya ya, me time gitu, waktu sendiri, waktu menyendiri dengan Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah ayo jaga pola pikir. Nah, jaga pola pikir ini ya dengan membaca Alkitab dan juga menekan emosi-emosi negatif. Nah, kemenangan hanya diraih oleh pemenang yang punya yang pertama mental pemenang, dan kedua pola latihan pemenang. Kalau kita punya mental seorang pemenang dan kita punya pola latihan seorang pemenang, itu nggak bisa dibilang otomatis, itu kan semua berjalan seiring proses. Nah, itu pasti kemenangan akan diraih. Indah yang sejati hanya bisa didapatkan oleh pemenang yang sejati. Jadi tujuan kita dalam hidup ini adalah menggapai atau memiliki mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semua semangat untuk berlomba. Jangan lupa daftarkan diri. Jangan lupa juga latihan. Jangan lupa jaga pola makan rohani, jasmani. Jangan lupa jaga pola istirahat. Jangan lupa jaga pola pikir. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih buat hambanya Bapak Beni yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Mari kita sebagai orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama kita mau petik kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diberitakan hari ini, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu semua saudara di tempat manapun saudara berada saat ini untuk menumpangkan tangan. Kita mau memberkati Bapak Beni supaya dia boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa melayani Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk
Pak Benny Tuhan Yesus yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati masa mudanya Tuhan, Kau memberkati Tuhan keluar masuknya Tuhan, Kau memberkati Tuhan Yesus perjalanan kehidupannya Tuhan Yesus. Dia boleh mengalami Engkau Tuhan Yesus, dia boleh encounter dengan Engkau Tuhan Yesus, dia boleh menyerahkan kehidupannya Tuhan kepadamu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kehidupannya Tuhan boleh semakin bersinar Tuhan, semakin menjadi terang, semakin menjadi garam, semakin bermanfaat, semakin berdampak Tuhan Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Buat imannya menjadi kuat Tuhan, buat talentanya semakin Tuhan diperbesar Tuhan Yesus. Tuhan, biar namamu dipermuliakan lewat kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan akan kehidupannya Tuhan, masa-masa selama berada di Australia ini Tuhan, biar dia boleh beradaptasi dengan baik Tuhan Yesus, dan dia boleh mengerti Tuhan akan rencana dan kehendak-Mu Tuhan Yesus yang besar dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan Benny di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita juga mau berdoa syafaat. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Australia ini Tuhan Yesus. Tuhan, biar bangsa Australia ada di dalam tangan dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Keputusan-keputusan yang diambil Tuhan oleh pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus boleh merupakan keputusan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bangsa ini jadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, bangsa yang memuji-Mu Tuhan Yesus, bangsa yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biar penanganan masalah COVID-19 ini juga Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dan biar ada anak-anak Tuhan yang bersinar Tuhan Yesus, ada anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus banyak orang-orang yang boleh dikuatkan karena firman-Mu Tuhan Yesus, boleh dimenangkan juga Tuhan lewat masalah dan pandemik ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari mulai presiden sampai jajaran yang bawah Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap keluarga demi keluarga yang mengikuti Tuhan Yesus akan online streaming ini Tuhan Yesus. Biar kasih penyertaan Tuhan juga boleh ada, damai sejahtera Tuhan juga boleh ada di dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai akan kehidupan keluarga demi keluarga yang ada saat ini Tuhan. Yang butuh pekerjaan, kami tahu Tuhan Engkau akan menyediakan pekerjaan tepat pada waktunya Tuhan. Engkau akan menyediakan Tuhan akan pekerjaan yang cocok, yang tepat, yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Yang sedang sakit Tuhan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan, memberikan penyembuhan Tuhan Yesus, memberikan akan kekuatan Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Berteringat juga Tuhan akan Grace Tuhan Yesus yang sedang berada di rumah sakit Tuhan. Terus Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang memulihkan Tuhan akan keadaan tubuhnya Tuhan, memulihkan Tuhan akan seluruh jaringan-jaringan yang ada Tuhan di dalam kepalanya juga Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan Yesus. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami mau berharap, kami mau beriman, kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup merestorasi Tuhan semua yang ada di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan selesai Tuhan dengan jam ibadah hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan akan pengurapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kasih-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau siap Tuhan untuk memberkati kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita sekali lagi ke atas, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang akan berkat maksimal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Setiap damai sejahtera dan cinta kasih yang daripada Allah Bapa, biar cinta yang daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai akan kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayan yang sudah melayani, dan juga terima kasih untuk Saudara Benny yang sudah menyampaikan firman pada sore hari ini. Mari teman-teman, kita tetap semangat, keep on fire senantiasa, tetap melekat
di hadapan Tuhan, dan juga kita boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih, mari sampai jumpa lagi kita di minggu depan dengan waktu yang sama melalui YouTube Nur Aini Jire. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati.